Halo sahabat tonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama My Troublesome Star? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 10 ya. Setelah tidak sengaja terjatuh tepat di pelukan Chungja, Dogo segera menjauhkan dirinya, lalu mempersilahkan Chungja masuk ke rumahnya. Namun Chungja jadi bertanya-tanya, kenapa Dogo selama ini menyembunyikan jati dirinya? Dan karena gengsi untuk menanyakan secara langsung, maka Chungja hanya nyindir aja tentang hal ini. Bagaimanapun, Dogo terus berpura-pura bego. Karena Dogo tidak mengaku, Chungja pun menyerah. Dan dia melanjutkan misinya yaitu memasak untuk Dogo. Tapi setelah Chungja selesai memasak, Dogo tertidur. Ketika itulah Chungja melihat ada sebuah foto di kabinet rumah Dogo. Itu adalah foto ketika dulu Sera berfoto dengan ibu Dogo di restoran ibunya. Dan Dogo muda juga ada di foto tersebut. Chungja semakin terpesona melihat betapa Dogo benar-benar peduli padanya selama ini. Keesokan paginya, sebuah artikel berita memberitakan kalau Chungja sedang menjalin hubungan dengan Wonban. Hal ini tentu membuat Chungja nggak nyaman. Dia meminta Duwon sebagai agensinya untuk menyangkal berita palsu tersebut. Tapi Duwon menegaskan kalau hal ini adalah baik untuk Chungja. Ibaratnya, Chungja dipromosiin lah lewat berita ini. Secara Wonban tuh aktor papan atas. Dari pembicaraan mereka, terungkap juga bahwa yang menyiapkan berita palsu ini adalah Duwon sendiri. Tentu saja, Chungja mangkel banget dengan taktik licik Duwon ini. Pada saat yang sama, Dogo mendatangi mereka, melaporkan kalau dirinya sudah memberikan argumen penyangkalan untuk berita palsu ini. Hal ini membuat Duwon marah bukan main. Dia bahkan hendak main tangan kepada Dogo. Namun Chungja segera menghentikan Duwon, memperingatkannya untuk nggak pernah menyentuh manajer tersayangnya itu. Duwon yang kesal dengan situasi ini terus-menerus menghina Chungja, menyuruhnya agar tahu diri, tahu posisi dan mempergunakan berita ini sebagai peluang bagi Chungja untuk kembali terkenal. Mendengar perkataan sampah itu, Dogo pun tidak senang hati. Dia menatap Duwon dengan tatapan setajam silet, yang langsung membuat Duwon mingkem. Karena saking terintimidasinya oleh tatapan tajam Dogo. Setelah membereskan berita palsu ini, Chungja dan Dogo pun segera keluar dari ruangan Duwon. Namun, ketika keduanya berada di tempat parkir, Chungja melihat seorang idol trainee bernama Rael, sedang bersama dengan manajernya. Sepertinya Rael diperlakukan buruk oleh manajernya itu. Chungja lalu memberitahu Dogo kalau sebelumnya dia pernah melihat Rael. Dan waktu itu Chungja melihat ada memar di tangan Rael. Mendengar kesaksian Chungja, Dogo pun segera mengejar mobil yang membawa Rael pergi. Mereka akhirnya tiba di sebuah gedung dan melihat Rael turun dari mobil sendirian tanpa manajernya. Maka karena itu, Dogo juga mencoba untuk masuk ke dalam gedung. Namun sayang sekali, Dogo segera dihentikan oleh para petugas keamanan gedung tersebut. Sementara di mobil, Chungja jadi teringat ketika dulu Duwon pernah membawa Sera kepada pria jam tangan. Chungja jadi gelisah, bertanya-tanya apakah sampai sekarang Duwon masih suka melakukan hal tersebut, memberikan artisnya untuk dipakai oleh para pejabat dan orang penting. Ketika itu, Dogo kembali ke mobil. Dia mengatakan kalau keamanan gedung ini sangat ketat. Mendengar itu, Chungja meminta agar mereka menunggu sampai Rael keluar dari gedung. Malam pun tiba, Dogo sampai ketiduran di mobil menunggu Rael keluar. Namun gak beberapa lama kemudian, Chungja melihat Rael dengan menangis keluar dari gedung. Tanpa Dogo, Chungja segera menghampiri Rael dan menghiburnya. Sementara itu, Dogo akhirnya terbangun dan kelabakan mencari Chungja. Namun dia akhirnya menemukan Chungja di sebuah kafe bersama Rael. Chungja meminta agar Rael menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya. Tapi Rael menolak mendengarkan Chungja dan akhirnya kabur dari hadapan Chungja. Dogo pun melihat kejadian ini. Dogo menjelaskan kepada Chungja kalau gadis-gadis muda itu tidak akan mengindahkan kata-kata Chungja dan harus menghadapinya dengan cara yang berbeda. Dogo kemudian menceritakan masa lalunya dengan kasus serupa. Waktu itu, Dogo masih berada di departemen kriminal. Ketika itu, seorang gadis dengan babak belur mendatangi kantor polisi tempat Dogo bekerja. Intinya gadis itu mengalami kekerasan seksual. Dogo berjanji untuk menangkap pria yang telah menyebabkan gadis tersebut seperti ini. Setelah itu, Dogo mulai menyelidiki kasus ini. Tapi penyelidikan Dogo ini diketahui oleh Ju Sung-pil, yang membuat atasan Dogo memarahi Dogo dan melempar Dogo ke departemen lalu lintas. Gak berhenti di sana, gadis tersebut pun akhirnya bundir, melompat dari atas gedung. Dia bahkan menulis surat wasiat untuk Dogo, berterima kasih karena selama ini hanya Dogo yang mengerti keadaannya, dan meminta agar Dogo tidak merasa bersalah atas kematiannya. Sekarang kita tahu kenapa Dogo begitu ingin menangkap Ju Sung-pil. Keesokan harinya, Chungja mendatangi Wonban, meminta maaf karena berita kencan palsu mereka. Tapi Wonban tampaknya adalah orang termanis yang pernah ada. Dia mengatakan kalau dirinya nggak pernah melupakan Sera, dan tidak pernah berhenti menunggu Sera. Wah, meleleh sejadi-jadinya deh ini mah. Malam itu ketika Dahi pulang ke rumah, dia segera dikonfrontasi oleh Baekja. Baekja membongkar ransel Dahi dan menemukan kartu ID agensi Duwon. Baekja memarahi dan membentak Dahi karena Dahi diam-diam jadi idol di agensi tersebut.
Namun Dahi bersikeras kalau ini adalah hidup dan pilihannya. Pokoknya bagi Begja, Dahi nggak boleh masuk ke dunia hiburan apapun alasannya. Titik. Akhirnya, Dahi mengatakan kalau dia masuk ke agensi itu berkat Chungja yang telah menandatangani formulir persetujuan. Langsunglah nggak pakai lama Begja mendatangi Chungja ke Gosiwonnya. Begja memarahi Chungja karena telah memberikan tanda tangannya kepada Dahi. Masalahnya, Begja nggak tahu kalau Dahi yang telah menipu Chungja untuk memberikan tanda tangannya kemarin itu. Begja lalu dengan tegas menyuruh Chungja agar menjauh dari mereka dan tidak pernah kembali. Namun nggak selesai sampai di sana. Sekarang giliran Dahi yang mengunjungi Chungja. Dia kabur dari rumah dan ingin tinggal bersama Chungja. Chungja memarahi Dahi karena kemarin itu telah menipunya. Tapi Dahi tetap bersikeras dirinya tidak akan pulang ke rumah. Sampai ibunya menyetujui Dahi jadi idol. Melihat tingkah keponakannya itu, Chungja pun tidak dapat berkata apapun. Tapi dia mengirimkan pesan kepada Begja kalau Dahi sedang bersamanya. Keesokan harinya saat sedang latihan, Dahi melihat Rael pergi tiba-tiba. Jadi Dahi diam-diam mengikuti Rael. Dahi akhirnya tiba di gedung kemarin itu. Dahi masuk aja gitu tanpa curiga apapun. Dan saat bertemu dengan petugas keamanan, Dahi mengaku kalau dirinya berasal dari agensi Duwon dan bernama Rael. Karena para petugas sudah mengkonfirmasi identitasnya, maka karena itu Dahi diizinkan untuk masuk. Namun ketika Dahi tiba di lantai yang ditujunya, seorang petugas bingung karena kok ada pesanan yang nggak dipesan datang kan? Situasi pun menjadi canggung setelah Dahi dan Rael saling lihat-lihatan. Malam itu, Taesuk mendatangi Sunyong. Taesuk mulai memanipulasi Sunyong agar Sunyong mau membocorkan tentang bukti apa yang dimilikinya. Setelah berbicara banyak, akhirnya Sunyong keceplosan. Bukti itu adalah sebuah rekaman suara. Dengan segera, Taesuk menemui Chungja dan menceritakan hal ini. Taesuk mengatakan kalau Chungja tuh menyimpan rekaman suara tersebut. Tapi masalahnya, Chungja lupa dia taruh di mana rekaman suara itu. Pada saat yang sama, Rael tiba-tiba menelpon Chungja. Dia mengatakan kalau seorang idol trainee sepertinya terlibat masalah. Dan Chungja terkejut setelah mengetahui kalau orang yang Rael maksud adalah Dahi. Di tempat lain, salah satu rekan Dogo bernama Byung-gil sedang membuntuti Ju Sung-pil ke sebuah gedung terbengkalai. Tapi ketika Byung-gil mencoba mencari tahu lebih banyak, seseorang menumpukannya dari belakang. Sedangkan Chungja, dia segera bergegas menuju gedung misterius untuk menyelamatkan Dahi. Taesuk yang mengantarnya. Sesampainya di gedung, Chungja mencuri ID card para penjaga dan segera berlari ke tangga darurat untuk mencari keponakannya. Sementara para penjaga mengejarnya. Namun saat Chungja berhasil memasuki lift, dia nggak bisa memencet lantai apapun. Karena sepertinya dibutuhkan ID card untuk memencet lantai di gedung tersebut. Maka karena itu, Chungja mau nggak mau menaiki tangga darurat sampai ke lantai paling atas. Setelah beberapa lama, Chungja akhirnya sampai ke lantai paling atas dan menemukan Dahi yang sedang kabur dari kejaran para penjaga. Mereka berdua pun segera melarikan diri dari gedung tersebut. Tapi sayangnya, seorang penjaga wanita mendatangi mereka. Chungja lalu meminta Dahi untuk pergi menyelamatkan diri. Sementara Chungja yang akan menahan penjaga tersebut. Di tempat lain, Dogong menerobos masuk ke gudang terbengkalai. Dia menemukan Byung-gil sedang disandra oleh Ju Sung-pil dan para anteknya. Segera, pertarungan pun terjadi. Kembali ke gedung misterius. Kali ini Taesuk membawa beberapa petugas polisi untuk memeriksa gedung tersebut. Tapi para penjaga gedung tidak mengizinkan polisi untuk masuk ke dalam. Namun pada waktu yang sama, Dahi berhasil keluar dan menemui Taesuk. Dahi melaporkan kalau Chungja masih berada di lantai atas dan berada dalam bahaya. Kita lalu melihat Chungja, dia terjatuh dari tangga dan mengalami luka di kepala yang cukup parah. Akankah 2 episode terakhir minggu depan menjawab semuanya? Semoga segalanya baik ya, dan jangan lupa untuk ikuti kelanjutannya. Sampai jumpa.